Ayat hari ini adalah Mazmur 18, ayat 26-37. Mari kita baca bersama. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Amin. Hari ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul, Agar Ketergantungan Menjadi Dukungan. Pertama-tama, saya akan memulai dengan sebuah kuis. Di tangan kiri saya memegang sebuah kantong plastik, dan di tangan kanan saya memegang sebuah nampan. Nah, di manakah pizzanya? Apakah ini pertanyaan yang membingungkan? Di manakah pizzanya? Biasanya jika saya berpose seperti ini, Anda akan berkata, pizzanya ada di tangan kanan. Tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Pizzanya ada di perut saya. Kemarin di ruang kerja, saya berkata kepada istri saya, hari ini aku harus makan pizza. Aku harus makan pizza agar bisa berkhotbah besok. Jadi saya makan pizza bersama anak kedua saya. Sekarang saya akan mengubah pertanyaannya. Di manakah sandaran kita? Di manakah kita bersandar dan bergantung? Sama seperti kita keliru menebak letak pizza hanya dengan melihat bentuk tangan saya, kita juga sering keliru mengenai di mana seharusnya kita menaruh sandaran kita. Kita seringkali hidup dengan menaruh sandaran kita di tempat yang salah. Kata ketergantungan berarti menyandarkan tubuh atau mengandalkan hati untuk menerima bantuan. Seperti kita menyandarkan tubuh pada tongkat, kita juga menyandarkan hati kita pada suatu objek atau seseorang. Alasan orang bergantung pada sesuatu atau seseorang adalah untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan dukungan, yaitu untuk mencari topangan bagi diri mereka sendiri. Kata dukungan pada dasarnya berarti menopang. Dukungan pada dasarnya berarti menopang atau menyangga suatu benda. Dan ini mencakup makna mendukung seseorang atau kelompok agar dapat mengerahkan kekuatan. Ketergantungan dan dukungan, kedua kata ini terhubung secara erat. Kita bersandar pada sesuatu, dan kita ingin hal itu menopang kita. Bersandar pada sesuatu adalah ketergantungan, dan menerima topangan dari hal itu adalah dukungan. Singkatnya, kita ingin mendapatkan dukungan dari hal-hal yang kita andalkan. Seperti halnya suami istri yang saling bersandar dan mendukung, atau rekan-rekan dalam tim pelayanan yang saling menopang dalam pelayanan. Kita hidup dengan bergantung pada sesuatu atau seseorang, dan berharap mendapatkan dukungan dari sandaran kita itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa ketergantungan ini tidak selalu berujung pada dukungan. Kita tidak mendapatkan dukungan dari hal-hal yang kita andalkan. Dalam kasus yang parah, tidak jarang kita justru dikhianati oleh orang-orang yang kita andalkan. Apa masalahnya? Alasannya hanya satu, kita bergantung pada hal yang salah. Masalah timbul karena kita bersandar pada sesuatu yang tidak dapat diandalkan, atau yang seharusnya tidak kita andalkan. Sama seperti kita keliru menebak di mana pizza itu berada. Jika kita salah menempatkan sandaran sejati kita, dan jika kita bergantung pada apa yang seharusnya tidak kita andalkan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan dukungan sejati, bantuan sejati. Nas hari ini berbicara tentang sandaran dan dukungan ini. Sejak hari Jumat, kita telah merenungkan Mazmur pasal 18 melalui iWorship. Seluruh Mazmur pasal 18 adalah nyanyian Daud yang mengenang apa yang menjadi sandarannya dan hasil yang ia peroleh dari sandarannya itu. Pertama, mari kita lihat judul Mazmur pasal 18. Judul Mazmur hari ini menjelaskan kapan Mazmur ini ditulis. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Amin.
Daud adalah raja kedua Israel, tetapi perjalanannya untuk menjadi raja tidaklah mudah. Untuk waktu yang lama, ia difitnah sebagai pemberontak dan harus menjalani hidup sebagai buronan. Ia hidup dalam ketakutan karena penguasa tertinggi saat itu, yaitu Raja Saul, selalu berusaha membunuhnya. Daud menjalani kehidupan yang begitu menakutkan, di mana orang-orang yang ia temui dan memberinya sedikit bantuan seringkali dibantai secara mengenaskan, seperti para imam di Nob. Dalam situasi inilah, ia menulis dan menyanyikan mazmur ini. Ketika seluruh bangsa menjadi musuhnya dan tentara Saul mengejarnya, dan ketika ia berhasil lolos dari pengejaran itu, Daud menulis mazmur ini untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, mazmur ini adalah doa dan pujian syukur yang Daud panjatkan kepada Tuhan pada hari ia melepaskannya dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dalam mazmur ini, Daud memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang dapat ia andalkan. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Nas hari ini, ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Daud bernyanyi tentang Tuhan seperti ini. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan menjadi dukungan bagi mereka yang mengandalkannya. Pada hari Tuhan melepaskannya dari cengkeraman musuh dan dari tangan Saul, Daud memuji bahwa Tuhan telah menjadi dukungannya. Namun ada satu hal penting di sini. Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah salah satu dari banyak hal yang dapat diandalkan. Ia tidak mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa diandalkan manusia, dan Tuhan adalah salah satunya. Melainkan Daud mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya sandaran dalam hidup kita. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Nas hari ini, ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Amin. Ia mengakui bahwa tidak ada Allah selain Tuhan, dan tidak ada gunung batu, yaitu sandaran, selain Allah kita. Dengan demikian, Daud mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan. Hal-hal lain tidak dapat diandalkan. Dengan mengandalkan hal-hal lain, kita tidak dapat menerima dukungan sejati. Ini penting. Kita kebanyakan berpikir bahwa untuk hidup di dunia ini, kita membutuhkan hal-hal nyata untuk diandalkan. Karena itu, beberapa orang mengandalkan uang, sementara yang lain mengandalkan kekuasaan dunia atau latar belakang pendidikan. Ada juga orang yang hidup dengan mengandalkan hubungan manusia. Masalahnya adalah, jika kita mengandalkan hal-hal itu, kita tidak akan bisa mendapatkan dukungan yang semestinya. Daud yang kita baca kisahnya hari ini juga menghadapi banyak godaan tentang di mana ia harus bersandar. Saat ia menjadi buronan dan melarikan diri, apa yang bisa ia andalkan? Dalam situasi di mana tentara datang untuk menangkapnya, apa yang bisa menjadi sandarannya? Suatu ketika, Daud pernah berpikir bahwa musuhnya, orang Filistin, mungkin bisa menjadi perisainya. Karena orang Filistin dan Saul saling bermusuhan, dan ia juga telah menjadi musuh Saul, ia berpikir musuh dari musuhku adalah temanku, sehingga ia bisa bersekutu dengan orang Filistin dan bersandar pada mereka. Oleh karena itu, ia pernah mencoba bertahan hidup dengan pergi ke negeri Goliat, raksasa yang pernah dikalahkannya. Apa yang terjadi? Apakah sandarannya itu menjadi dukungan? Tidak, justru mendatangkan krisis. Daud berada dalam bahaya yang lebih besar karena para pegawai raja Filistin yang mengenalinya. Tuhan berkata bahwa hal-hal manusiawi seperti orang Filistin bukanlah sandaran. Dengan mengandalkan hal-hal manusiawi seperti itu, kita tidak dapat memperoleh dukungan. Suatu ketika, Daud juga pernah mencoba mengandalkan sebuah benteng yang bagus. Ia berpikir bahwa benteng yang kokoh di atas gunung yang tinggi akan bisa menyembunyikannya. Namun, apa yang terjadi? Apakah ia bisa mendapatkan dukungan dengan mengandalkan benteng itu? Mari kita baca bersama dari 1 Samuel, pasal 22 ayat 3-5. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Kali ini Daud pergi ke Moab, yang berada di arah yang berlawanan dengan Filistin. Ia kembali mencari Suaka. Alkitab menggambarkannya sebagai kubu gunung. Tempat yang tidak mudah ditaklukkan meskipun perang terjadi. Tempat di mana perlawanan sampai mati dimungkinkan. Tempat seperti inilah yang kita sebut benteng.
Tempat-tempat seperti ini biasanya memanfaatkan bentang alam alami seperti tebing terjal atau dikelilingi oleh sungai atau laut sehingga musuh tidak dapat dengan mudah menyerang. Daud mencoba mengandalkan benteng Moab. Selain rasa aman karena berada di seberang perbatasan, ia mencoba mengandalkan bentang alam benteng yang tak terkalahkan itu. Lalu bagaimana dengan usaha ini? Mengenai usaha ini, Tuhan sendiri berfirman seperti ini. Janganlah tinggal di dalam kubu gunung itu, pergilah. Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada Daud melalui Nabi Gad. Bagaimana firman ini terdengar bagi Daud? Secara manusiawi, bukankah itu terdengar sangat kejam? Setelah sekian lama melarikan diri dan dikejar-kejar, dan sekarang baru saja mendapatkan sedikit ketenangan pikiran dan bisa beristirahat, tidakkah ia merasa, bagaimana Tuhan bisa mengambil ini juga dariku? Namun, Daud menaati firman itu. Ia meninggalkan benteng dan masuk ke dalam wilayah Yehuda. Tindakan ini mungkin merupakan sebuah pengakuan seperti ini. Sandaranku hanyalah Engkau ya Tuhan. Aku tidak akan lagi mengandalkan tentara asing atau benteng di seberang perbatasan. Aku hanya akan mengandalkan Tuhan saja. Itulah pengakuannya. Ketika ia mengaku dan taat seperti itu, apa yang terjadi? Ketika ia memutuskan demikian dan meninggalkan tentara yang bisa diandalkan, ketika ia mengaku dan meninggalkan benteng yang ingin diandalkannya, pada saat itulah Daud mengalami Tuhan yang digambarkan dalam Mazmur hari ini. Mari kita baca bersama ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Amin. Ketika ia melepaskan semua sandaran manusiawi itu, ketika ia memutuskan untuk hidup mengandalkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, bukan tentara atau benteng, Daud justru mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberikan tempat lapang untuk langkah Daud dan tidak membiarkannya goyah. Daud tidak pernah sekalipun ditangkap oleh Saul yang mengejarnya dengan mengerahkan tentara. Meskipun tentara dikerahkan dan seluruh negeri digeledah, ia tidak pernah sekalipun ditangkap. Dan pada akhirnya, Daud menggantikan Saul sebagai raja kedua Israel. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, tidak. Lebih tepatnya, bagi orang yang hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan dukungannya seperti ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar saudara sekalian hidup menerima dukungan Tuhan dengan hanya mengandalkan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apakah artinya mengandalkan Tuhan? Kehidupan seperti apa yang merupakan kehidupan yang mengandalkan Tuhan? Mari kita baca bersama. Nas hari ini, ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Di sini, pemazmur memberitahu kita bagaimana ia mengandalkan Tuhan. Alkitab se-Indonesia kita menerjemahkannya sebagai karena dengan Engkau, dan di bagian akhir dan dengan Allahku. Jika kita melihat bagian ini dalam teks asli bahasa Ibrani dan menerjemahkannya secara harfiah, ungkapan karena dengan Engkau berarti aku ada di dalammu. Dan ungkapan dan dengan Allahku berarti aku bersama dengan Allahku. Bahasa Ibrani aslinya memiliki makna seperti ini. Mengandalkan Tuhan bukanlah sekadar sebuah keputusan sesaat atau tekad yang hebat. Mengandalkan Tuhan adalah tentang keberadaan kita, tentang keseharian kita. Tinggal di dalam Tuhan, inilah yang berarti mengandalkan Tuhan. Menjalani setiap momen kehidupan bersama Tuhan, inilah yang berarti mengandalkan Tuhan. Saat ini pun kita berada di dalam Tuhan. Saat ini pun kita bersama Tuhan. Keberadaan kita yang berada di dalamnya dan bersamanya, cara hidup itu sendiri adalah mengandalkan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar saudara sekalian senantiasa tinggal di dalamnya dan berjalan bersamanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi ketika kita melakukannya? Ketika kita berusaha tinggal di dalam Tuhan dan hidup bersama Tuhan, ketika kita berusaha dan berupaya hidup mengandalkan Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Saat itulah kita akan melihat dan mengalami dukungan Tuhan. Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin. Ada ungkapan yang sangat penting di sini, yaitu ungkapan berlaku, yang juga bisa berarti memperlihatkan atau menunjukkan. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Teks aslinya bisa diterjemahkan sebagai kepada orang yang setia engkau menunjukkan kesetiaan. Coba perhatikan baik-baik. Tidak dikatakan kepada orang yang setia Tuhan memberikan kesetiaan. Melainkan, engkau menunjukkan kesetiaanmu, engkau memperlihatkan kesempurnaanmu, engkau menunjukkan kesucianmu.
Pengakuan Daud adalah seperti ini. Menunjukkan dan memperlihatkan. Inilah yang penting. Kepada orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan menunjukkan dukungannya seperti ini. Namun, dukungan ini bukanlah sesuatu yang tidak ada sebelumnya, yang baru dimulai setelah kita mengandalkannya. Usah lihat kita. Fini. Kahe. Mulai kekung. Dua ini kita sebelumnya. Net berapa stan. Bahkan screen. Apakah ketika Daud berada di Filistin, tidak ada dukungan Tuhan? Apakah ketika Daud berada di benteng Moab, Tuhan tidak mendukungnya? Tidak. Bahkan pada saat itu pun, Tuhan tetap mendukung Daud. Justru karena Tuhan mendukungnya, Daud dapat menerima perlindungannya yang luar biasa, baik di Filistin maupun di Moab. Lalu, apa masalahnya saat itu? Masalahnya, dukungan itu tidak terlihat oleh Daud. Dukungan itu tidak nampak olehnya. Hanya itu saja. Bukan karena tidak ada, tetapi hanya karena tidak terlihat. Ini bukan masalah keberadaan, melainkan masalah kesadaran. Ketika ia mencoba mengandalkan hal lain, mata Daud tidak dapat melihat dukungan Tuhan, dukungan yang sempurna itu. Ia tidak dapat menemukannya. Seperti inilah, hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat menemukan dukungan Tuhan. Tangannya yang bahkan saat ini pun tetap mendukung kita, akan kita lihat dengan lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, dan lebih pasti saat kita mengandalkannya. Jika kita memutuskan, aku hanya akan mengandalkan Tuhan, maka dukungan Tuhan itu akan terasa bagi kita. Dukungan Tuhan itu akan terlihat bagi kita, dan dukungan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Keluarga Myungsun yang terkasih, bahkan sekarang Tuhan kita sedang mendukung kita. Dukungan Tuhan tidak bergantung pada kondisi apapun yang kita miliki. Dukungan Tuhan tidak bergantung pada kondisi di dalam diri kita. Seperti apakah kita mengandalkannya atau tidak. Dukungan Tuhan hanya bergantung pada karakter Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Daud dalam Mazmur lain menyanyikan dukungan Tuhan yang selalu sama, yang kekal, seperti ini. Mazmur pasal 23 ayat 3. Ini adalah nas untuk hari Minggu depan. Mari kita baca bersama. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Ungkapan yang paling istimewa di sini adalah oleh karena namanya. Alasan Tuhan kita mendukung kita adalah semata-mata oleh karena namanya. Bukan karena kita memenuhi syarat tertentu, atau karena kita telah bersandar kepada Tuhan dengan sempurna. Tuhan mendukung kita demi namanya, dan Ia masih mendukung kita sekarang. Oleh karena itu, saat ini pun Tuhan adalah pribadi yang senantiasa mendukung kita. Saudara-saudari yang terkasih, pasan saya ingin melihat dukungan Tuhan. Apa yang ingin andalkan seluruhnya. Andalkanlah Tuhan saja. Lepas semua sandaran duniawi dan manusiawi ini. Jika ada di antara kita yang seperti menyeberangi perbatasan ke Filistin untuk mengharapkan dukungan manusiawi, saya mohon Anda untuk kembali. Tinggalkan benteng Moab, tempat Anda bersandar, mengharapkan keamanan dan kestabilan duniawi. Kembalilah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan saja. Maka Anda akan dengan jelas menyadari dan melihat dukungan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pendukung kita. Pendukung kita yang sempurna, bahkan saat ini. Tidak sekalipun Ia pernah berpaling dari kita. Dan tidak sekalipun Ia pernah mengkhianati kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa seperti Daud. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan yang senantiasa mendukung kita, apapun situasi dan kondisi kita. Mengandalkan Tuhan adalah tinggal di dalam Tuhan. Sesederhana itu. Mengandalkan Tuhan adalah sekadar berjalan bersama Tuhan setiap hari. Bukanlah hal yang sulit dipahami. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar di minggu yang baru ini, saudara hidup tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya. Dan dengan demikian, hidup hanya dengan mengandalkan Dia. Berjalanlah bersama Tuhan, di rumah, di tempat kerja, di setiap area kehidupan saudara. Dengan demikian, hiduplah hanya mengandalkan Tuhan. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda melihat dukungan Tuhan, merasakan dukungan Tuhan, dan mengalami dukungan Tuhan sepenuhnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang telah kita dengar dan berdoa bersama. Mari kita mengintrospeksi hidup kita. Adakah hal-hal yang salah yang kita andalkan? Aku tidak akan mengandalkan apa yang seharusnya tidak kuandalkan. Aku akan menjalani hidup yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Dengan tekad seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup yang tinggal di dalam-Mu, berdiam bersama-Mu, dan senantiasa mengandalkan-Mu. Terkadang, kami iri dengan kekuatan tentara Filistin,
Dan terkadang kami merindukan keamanan benteng Moab, tetapi kami tahu semua itu tidak dapat menopang kami selamanya. Karena itu, kami ingin hidup dengan hanya mengandalkan Engkau, Tuhan kami, yang senantiasa mendukung kami. Jadikanlah kami umat yang hanya bersandar padamu, sehingga kami dapat melihat dukungan-Mu dan tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.